Yo guys, balik lagi di channel kita, tempat di mana kita ngebahas pertarungan anime paling gila yang cuman bisa kalian bayangin. Hari ini, kita bakal adu dua monster dari dua universe berbeda. Dari dunia Naruto, kita punya monster tanpa ekor Kisomi Hoshigaki, si anggota Akatsuki dengan cadangan cakra setara Biju. Dan dari dunia Dragon Ball, kita punya pahlawan bumi terkuat, Sang Saiyan legendaris, Son Goku. Pertanyaannya, gimana jadinya kalau lautan cakra Kisame berhadapan sama kekuatan ki murni seorang Goku? Apa yang bakal terjadi? Ayo kita bedah tuntas. Kita mulai dari Kisame dulu ya. Jangan pernah remehkan Hiyu dari Kirigakure ini. Dia bukan ninja sembarangan. Kisame itu salah satu dari 7 pendekar pedang ninja kabut. Pemegang pedang legendaris Samehada. Pedang ini bukan cuma besi biasa. Samehada itu hidup, bisa mikir, dan punya hobi aneh. Makan cakra. Semakin besar cakra lawan, semakin Samehada suka, dan semakin kuat juga Kisame. Gabungan Kisame dan Samehada ini yang bikin dia dijuluki Jinchuriki tanpa Biju. Cadangan cakranya itu gede banget. Salah satu yang terbesar di seluruh seri Naruto. Jurus andalannya, Suiton, Daikodan no Morjutsu, bisa menciptakan hiu air raksasa yang gak cuma nyerang fisik, tapi juga nyerap cakra lawan. Belum lagi jurus pamungkasnya, Suiton Gosokuzame, di mana dia menciptakan penjara air raksasa berbentuk kubah yang ngikutin dia kemana-mana. Di dalam kubah ini, Kisame bisa bernapas dan bergerak bebas kayak ikan di air. Sementara lawannya bakal kehabisan napas dan tenggelam. Dan yang paling ngeri, dia bisa fusion sama Samehada, berubah jadi monster ikan humanoid yang kekuatannya meningkat drastis. Dia jadi bisa ngerasain cakra dari jarak jauh dan nyerap cakra cuma dengan sentuhan. Ngeri banget kan? Lawan manapun di dunia Naruto pasti bakal mikir 2 kali sebelum berurusan sama dia di dekat air. Nah, sekarang kita pindah ke sudut satunya. Son Goku. Perlu gue jelasin lagi siapa dia? Kayaknya nggak perlu panjang lebar ya. Goku itu Shion yang dibesarkan di bumi. Sumber kekuatannya bukan cakra, tapi ki. Konsep ki di Dragon Ball itu adalah energi kehidupan murni. Setiap makhluk hidup punya ki, tapi Saiyan kayak Goku bisa ngendaliin dan ningkatin ki mereka sampai level yang nggak masuk akal. Goku bisa terbang, nembakin gelombang energi kayak Kamehameha yang bisa ngancurin planet, dan bergerak lebih cepat dari kilat dengan instant transmission. Seiring berjalannya cerita Dragon Ball, kekuatan Goku itu udah nggak bisa diukur lagi. Dia bisa berubah jadi Super Saiyan, Super Saiyan 2-3, Super Saiyan God, Super Saiyan Blue, sampai yang terbaru Ultra Instinct. Setiap transformasi ini melipat gandakan kekuatannya secara eksponensial. Di level Super Saiyan Blue aja, kekuatan Goku udah setara dewa, apalagi Ultra Instinct, di mana tubuhnya bergerak sendiri secara refleks tanpa perlu mikir. Kekuatan penghancurnya udah bukan skala desa atau negara lagi, tapi udah skala galaksi, bahkan universal. Oke, sekarang momen yang kita tunggu-tunggu. Pertarungan dimulai. Bayangin mereka berdua ketemu di sebuah lembah luas dengan danau besar di tengahnya. Kisame, dengan senyum khasnya yang serem, langsung mulai aksinya. Dia nggak akan nunggu lama. Langsung pakai jurus Water Dome raksasanya, mengubah seluruh medan pertempuran jadi lautan pribadi miliknya. Hehehe. Di dalam sini, aku adalah predator, dan kau mangsanya, kata Kisame. Goku, yang mungkin awalnya sedikit bingung, bakal ngerasain tekanan air di sekitarnya. Tapi apa itu masalah buat Goku? Tentu enggak. Dia bisa nahan napas lama banget. Atau simpelnya, dia bisa aja ngelapisin tubuhnya pakai aura Q buat ngelindungin diri dari tekanan air. Kisame kemudian ngelepasin ribuan hiu cakra buat nyerang Goku dari segala arah. Disinilah bagian menariknya dimulai. Hiu-hiu itu bakal nyerbu Goku, mencoba gigit dan nyerap energinya. Dan di sini kita lihat perbedaan fundamental antara cakra dan ki. Cakra di Naruto itu campuran energi spiritual dan fisik. Sedangkan ki di Dragon Ball adalah energi kehidupan murni. Samehada dan jurus-jurus Kisame didesain khusus buat nyerap cakra. Pertanyaannya, apakah mereka bisa nyerap ki? Anggaplah bisa. Anggaplah Samehada bisa mendeteksi ki sebagai sumber energi yang lezat.
Kisame bakal kaget banget. Pas hiu-hiunya nyentuh aura Ki Goku, mereka emang mulai nyerap. Tapi yang mereka serap itu bukan kolam, tapi samudera tanpa dasar. Ki milik Goku itu levelnya udah beda dimensi. Ibaratnya, Kisame mau nyedot samudera pakai sedotan. Bukannya Goku yang kehabisan energi, malah Samehada yang bakal kembung dan muntah karena nggak sanggup nampung energi sebesar itu. Goku mungkin cuma diam aja, ngeliatin hiu-hiu itu nempel di badannya. Dia ngerasa energinya sedikit berkurang. Tapi regenerasi kimia jauh lebih cepat dari kecepatan serap Kisame. Wah, energi aneh apa ini? Rasanya kayak disedot. Tapi kok sedikit banget ya, pikir Goku. Melihat serangannya nggak efektif, Kisame bakal makin serius. Dia bakal fusion sama Samehada, berubah jadi wujud hiu sempurnanya. Sekarang, setiap sentuhan dari tubuhnya bisa nyerap energi. Dia berenang super cepat, nyoba ngejar Goku buat kontak fisik langsung. Tapi disinilah masalah kedua buat Kisame kecepatan. Di dalam air, Kisame emang cepet banget. Mungkin salah satu yang tercepat di dunia Naruto, tapi kita ngomongin Goku di sini. Bahkan, di base formnya aja, kecepatan Goku udah jauh di atas kecepatan suara. Kisame bakal ngelihat Goku sebagai bayangan kabur yang nggak bisa dia sentuh. Goku bisa dengan gampang menghindar dari semua serangan Kisame tanpa perlu usaha keras. Kisame mulai frustrasi. Semua keunggulannya di dalam air jadi sia-sia. Dia memutuskan buat pakai serangan terkuatnya. Dia ngumpulin semua cakra yang dia punya, digabungin sama energi yang berhasil dia serap sedikit dari Goku, buat nembakin Daiko dan nomor jutsu versi terkuat, Super Great Shark Bullet yang super masif. Jurus ini istimewa, karena semakin kuat serangan cakra lawan, semakin kuat juga hiu ini, karena bisa memakannya. Hiu air raksasa itu melesat ke arah Goku. Dan apa yang Goku lakuin? Dia senyum. Oke, kayaknya ini saatnya serius sedikit. Goku menangkupkan kedua tangannya di samping. Keimi, Hami. Energi biru yang sangat padat mulai terkumpul di tangannya. Aura di sekitar Goku meledak, air di sekitarnya mendidih. Dia bahkan gak perlu berubah jadi Super Saiyan. Gelombang Kamehameha melesat, jauh lebih cepat dan lebih kuat dari serangan hiu Kisame. Apa yang terjadi selanjutnya? Hiu air Kisame, yang seharusnya memakan energi, langsung hancur berkeping-keping. Begitu bersentuhan dengan Kamehameha, gelombang energi Goku terus melaju. Nggak cuma ngancurin hiu itu, tapi juga menguapkan seluruh kubah air raksasa buatan Kisame dalam sekejap. Boom! Seluruh air di lembah itu hilang, menguap jadi uap panas. Kisame terlempar ke darat. Kembali ke wujud normalnya terengah-engah. Samehada di tangannya gemeteran. Bukan karena semangat, tapi karena ketakutan. Pedang itu ngerasain energi yang begitu besar, sampai bikin dia trauma. Seluruh cakra Kisame yang dia pakai buat bikin kubah air tadi terkuras habis dalam 1 detik. Lautan cakra miliknya kering kerontang. Goku mendarat dengan santai di depan Kisame yang udah nggak berdaya. Wah, seranganmu tadi hebat juga, tapi kayaknya kamu udah kehabisan tenaga ya, kata Goku dengan polosnya. Kisame cuma bisa melotot, nggak percaya dengan apa yang baru aja terjadi. Kekuatan yang dia banggakan seumur hidupnya, kemampuannya memanipulasi cakra dalam jumlah masif, lenyap begitu saja di hadapan kekuatan yang levelnya benar-benar berbeda. Jadi kesimpulannya, pertarungan ini bakal jadi salah satu pertarungan paling berat sebelah dalam sejarah crossover. Keunggulan Kisame di dalam air dan kemampuan serap cakranya jadi nggak ada. Artinya, di hadapan skala kekuatan Ki milik Goku, level kekuatan mereka terlalu jauh berbeda. Ibarat seorang juara renang tingkat RT melawan kapal induk. Keren sih di levelnya, tapi nggak sebanding sama sekali. Kisame itu kuat, sangat kuat di dunianya. Tapi Goku, dia itu ada di liga yang benar-benar berbeda. Gimana menurut kalian guys? Apa ada skenario lain di mana Kisame bisa ngasih perlawanan lebih? Atau kalian setuju kalau Goku menang telak? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa buat like, share, dan subscribe, biar nggak ketinggalan pertarungan-pertarungan epic lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.